Hai, saat ini saya baru saja sampai di Reta, Desa Pura Selatan, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Desa ini akan menemani saya untuk melihat lebih dekat lagi objek situs rumah adat Tabie yang ada di Reta. Nah, ini dia rumahnya. Nah, ini adalah Bapak Kaur. Bapak ini adalah pengelola situs rumah adat di sini. Bapak namanya siapa, Bapak? Apolos Dakabesi. Ya. Bapak Apolos ini yang akan menemani kita dan menjelaskan kepada kita fungsi dari rumah adat ini. Rumah adat ini dulu fungsinya hanya dipakai dalam upacara-upacara adat, baik itu adat perkawinan atau bangun rumah, dan juga dipakai juga untuk menerima tamu dari luar. Jadi itu fungsi dari rumah adat itu seperti itu. Kemudian rumah adat ini dia punya jenang. Ini saya cerita sedikit bahwa jenang pintu ini dikerjakan sekitar ya kurang lebih tahun 1800-an. Dan dia punya jalan ceritanya bahwa tukang-tukang yang mengerjakan ini jenang pintu namanya Sindonu. Dan tukang dulu, jadi saat mengerjakan ini jenang pintu, papan telah tersedia, kerja tanpa gambar, hanya taruh ludah di telapak tangan dan oles pada ini jenang ini papan yang sudah tersedia. Berarti sudah ada gambar. Jadi tukang pahat itu ikut itu gambar. Tapi sementara pahat ayam berkokok, tanda berhenti dan itu gambar sudah tidak ada. Jadi itu nanti dilanjutkan pada hari berikut. Dioles ulang, sudah ada gambar dan dilanjutkan. Dan jenang ini dikerjakan punya biaya itu bayar tukang itu pakai moko Makassar tanah. Satu jenang satu Makassar tanah. Itu sedikit ringkasan dari saat mengerjakan ini jenang pintu. Bapak, untuk saat ini rumah adat ini berfungsi sebagai apa? Apakah untuk tempat penyimpanan benda-benda pusaka atau tempat menyimpan bahan makanan? Ya benar, ini untuk tempat simpan bahan-bahan cakar, hanya benda-benda dulu. Jadi termasuk jenang pintu induk yang asli itu ada taruh di atas. Ini tiruan, yang sementara pasang di bangunan ini tiruan, ini saya sendiri buat. Sedangkan yang asli itu yang tersimpan di atas. Dan juga ada barang-barang dulu seperti ada gantong itu sendok tempurun dulu. Dulu itu pakai itu sendok. Kemudian ada alat-alat untuk kerja benang. Karena orang Reta di sini biasanya dulu itu pintal benang, hanya kapas diolah jadi benang dan jadikan tenunan kain itu. Nah, ada dia punya peralatan-peralatan lain. Kemudian tersimpan juga ada beberapa moko tua di dalam rumah. Dan juga di sini ada meriam dulu. Meriam ini juga ini barang-barang kuno dulu. Jadi masih tersimpan baik di sini. Kita bisa lihat sendiri di dalam ada satu buah gong yang ukurannya paling berbeda dari yang lain. Kita akan tanya-tanya ke Bapak, gong ini dari mana asalnya dan bagaimana ceritanya bisa ada di sini, begitu Bapak? Ya. Baik, jadi kalau ini gong ini asal dari Pantar. Gong ini asal dari Pantar, dari satu kampung nama Modebur. Dan gong ini ditukar dengan mokopung dari Pantar. Kami keluarga di sini, anak perempuan dari ini rumah saat nenek moyang. Anak perempuan dari ini rumah kawin di Pantar, bagian ini Benung Pusi. Kawin dengan keluarga Ilu Kalemang di sana. Jadi keluarga dari sana kasih mokopung. Tapi mokopung itu tidak bisa dipakai di
Kampung Reta sini karena kita beda motif, walaupun kita satu kabupaten. Karena itu tidak bisa kita pakai belis di sini, sehingga nenek moyang saya punya bayi sendiri, dia tukar dengan ini gong dari Modebur. Dari gong ini ditukar dengan moko pung 5 napana. Dari moko itu kasih orang Pantar dan tukar dengan ini gong. Dari gong itu ada di sini. Jadi teman-teman, gong ini membuktikan bahwa ada ikatan kekeluargaan dari warga masyarakat di tempat ini dengan masyarakat yang ada di Pulau Pantai. Bapak, kenapa yang dipakai di gerbang pintu ini yang duplikatnya? Kenapa yang aslinya disimpan di atas? Iya, kalau yang asli itu disimpan karena itu benda-benda cakar, benda-benda tua. Jadi itu harus dilindungi karena itu dilindungi, hanya diawasi oleh pemerintah. Jadi tidak bisa dikasih keluar. Dan pernah ada orang yang mau mencoba bawa keluar. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pernah Bapak Yakob Dolubani masih di Dinas PK kerjasama dari kebudayaan, dia coba-coba membawa sebuah jenang pintu ke Kupang untuk disimpan di museum di Kupang. Ternyata kami keluarga di sini ada yang hampir korban, sehingga jenang itu dibawa kembali dan tetap tersimpan dan tidak bisa dibawa keluar. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak lagi, bisa langsung berkunjung ke Kampung Reta, Desa Pura Selatan, Kecamatan Pulau Pura. Jadi kalau untuk selain daripada situs rumah adat yang ada di Desa Pura Selatan, ada tadi di dalam kehidupan masyarakat hari-hari di sini, khususnya kaum perempuan itu memiliki keahlian dalam bertenun. Tenun ikat yang selama ini digeluti oleh masyarakat di Desa Pura Selatan, khususnya kaum ibu-ibu, itu selama ini berjalan, dan itu sudah merupakan warisan nenek moyang kami di Kampung Reta ini. Jadi memang itu sementara ini digeluti oleh ibu-ibu yang ada di dalam wilayah Desa Pura Selatan ini. Dan untuk tindak lanjut bagaimana supaya tenun ini dia jangan punah dan dia tetap berkelanjutan, untuk sementara ini kami sedang upayakan untuk dikembangkan lewat lembaga pendidikan yang ada, khususnya untuk SMPTK Reta. Kami sedang berupaya untuk memfasilitasi mereka dengan peralatan-peralatan, dan mungkin itu bisa diajarkan kepada anak-anak di tingkat sekolah menengah pendidikan pertama SMPTK Reta yang ada. Jadi kalau untuk tenunan yang selama ini ibu-ibu di Desa Pura Selatan geluti ini, memang selain dijual, itu dipakai juga untuk upacara-upacara adat tertentu di dalam wilayah Desa Pura Selatan, khususnya Kampung Reta. Karena di sini ini ada berbagai motif yang merupakan modifikasi yang sudah ada membaur di sini, tetapi ada ciri khas tenun ikat milik orang Reta yang selama ini kita ada pakai. Contohnya kalau misalnya khusus untuk kaum perempuan itu tuh ada corak tenun ikatnya, tetapi kalau khusus untuk laki-laki itu hanya yang bisa membedakan itu tuh dari ujung warna yang ada. Jadi di sini masing-masing suku itu memiliki corak warna yang terakhir pada ujung sarung tersebut, itu yang bisa menandakan bahwa ini sarung ini milik dari suku yang ini. Jadi ada beberapa suku di sini memang memiliki corak warna pada ujung sarung itu. Ternyata di sini itu setiap suku mempunyai motif sarung yang berbeda-beda. Nah, itu fungsinya sebagai apa, Bapak? Kalau untuk sarung laki-laki yang khususnya ada corak ada warna pada ujung sarung tersebut, itu menandakan kesukuan. Jadi itu biasanya dipakai pada saat upacara-upacara adat atau upacara-upacara perkawinan yang di situ menandakan bahwa ini dari suku ini atau ini dari suku ini. Ketika kemarin waktu sebelumnya masanya kami itu di situ itu dari ujung warna yang ada itu bisa jadi bahan persengketaan di dalam kesukuan. Karena ketika saya dari suku Abang Bulu katakanlah, kalau memang ternyata warna ujung sarung saya itu kalau saya mempergunakan sarung warnanya dari suku lain, itu bisa diambil. Jadi teman-teman, di sini setiap suku yang ada di sini sudah mempunyai warna pada ujung sarungnya masing-masing. Jadi setiap suku dilarang untuk meniru warna yang ada di setiap sarung yang sudah dimiliki masing-masing suku tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini salah satu contoh warna ujung sarung.
yang dimiliki oleh suku Abang Bul. Dan warna ujung sarung ini sudah memiliki hak cipta yang tidak boleh ditiru oleh suku lain.